Google Map sekarang jadi media sosial. What? Serius? Ya serius, beneran. Google Map sekarang bakal jadi sosmed. Nah, gimana sih sebenarnya berita ini? Apakah benar Google Map itu seriusan jadi sosmed? Apakah si Google nggak mengambil pelajaran dari Google Plus yang sudah dikebumikan, sudah meninggal dunia, Google Plus? Nah, sekarang giliran Google Map yang pengen dijadiin sosial media. Penasaran? Yuk, kita simak video ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang Google Maps yang bakal jadi sosmed. Jadi sosmed beneran. Jadi seperti teman-teman ketahui, dulu Google Plus namanya. Ini merupakan project sosmed atau project sosial media besutan Google. Nah, tapi Google Plus ini berkembang tidak sesuai dengan harapan si Google. Makanya Google Plus ini segera aja dikebumikan. Jadi meninggal dunia, dikubur oleh Google. Tapi ternyata Google ini masih punya ambisi untuk membuat sebuah sosmed. Nah, karena gagal mungkin ya, gagal di Google Plus, jadi ternyata si Google Map bakal dijadiin sosmed juga. Nah, bener nggak sih berita ini? Dari mana saya dapat informasi seperti ini? Nah, yuk kita simak langsung beritanya. Nah, ini dia. Ini merupakan sebuah artikel yang dirilis oleh Google sendiri ya. Ini dalam halaman Google, blog Google sendiri. Dipublish Juli tanggal 30 2020. Yang mempublish itu adalah Amanda, Group Product Manager dari Google Maps. Dari judulnya, Who knows who in the know. Yang jelas nggak nyambung lah. Saya nggak ngerti juga kenapa judulnya seperti ini. Nah, di bagian awal, di paragraf awal juga nggak jelas tentang perubahan jadi sosmed ini. Tapi ayo kita baca lebih jauh ya. Nah, setelah kita masuk ke paragraf kedua, ini dijelaskan. Dari tahun lalu, fitur ini sudah mulai diuji cobakan ya. Fitur di mana seseorang itu bisa memfollow orang yang lain yang menjadi local guide. Inilah cikal bakal terbentuknya Google Maps sebagai sosial media. Kalau dulu seorang local guide itu nggak bisa di-follow oleh orang yang lain. Nah, jadi kita cuma kontribusi aja, masukin foto, masukin review, dan lain sebagainya. Dan sekarang ini ternyata bisa di-follow, dan itu bakal menjadi semacam artis gitu ya, dalam area local guides gitu. Artis lokal yang dikenal bahkan tapi bisa oleh orang mancanegara karena yang mengakses bisa dari mancanegara ya. Kalau misalnya teman-teman tinggal di Bandung misalnya, terus teman-teman menjadi local guide di Bandung dan telah memiliki banyak kontribusi, tentu nama teman-teman juga akan dikenal oleh siapapun dari dunia ini, dari mancanegara yang mencari segala sesuatu tentang Bandung gitu ya. Pasti akan kelihatan gitu kan, pasti akan sering muncul nama teman-teman gitu. Ada potensi marketing di sini. Nah, karena ada potensi marketing itu, makanya saya membahas berita ini. Oke, selanjutnya ini dia. Ini merupakan penampakannya. Nah, di situ udah jelas ada kontribusinya, berapa poinnya, kemudian ada followernya, berapa, kemudian followingnya. Dan ada tombol follow-nya juga gitu ya. Nah, ini kalau ini mungkin local guide-nya khusus untuk makanan ya, karena banyak makanan itu. Oke, ini contohnya lumayan keren ya. Buat teman-teman yang belum tahu, local guide itu udah lama sekali dirilis oleh Google ya, di mana local guide ini adalah orang-orang yang sering membantu memberikan berbagai review terhadap suatu tempat di Google Maps atau bahkan menambahkan lokasi-lokasi yang baru ke dalam Google Maps. Nah, jadi apa benefitnya jadi local guide? Apa yang Google tawarkan kalau kita jadi local guide? Nah, ini dia. Ini benefitnya. Apa ini? Ini adalah semacam lencana yang bakal disematkan ke profil kita. Nah, jadi begitu orang lihat profil kita langsung kelihatan nih. Kalau lencananya banyak durinya berarti udah
local guide levelnya udah tinggi gitu ya. Nah, ini coba kita lihat contohnya ya. Nah, ini kan. Nah, coba teman-teman perhatiin di fotonya itu kelihatan lencananya itu bintang durinya ada 5 gitu ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kalau 5 itu berarti levelnya level 5, 500 poin. Nah, itu kayaknya ada yang salah itu ya. Kalau nggak salah tadi poinnya itu 2500. Berarti dia levelnya udah level 7. Harusnya bintang berduri 7 ya. Bintang berduri 7 local guide. Nah, itu adalah benefitnya. Tapi menurut saya benefit utamanya justru bukan pada lencana ini. Ya, lencana ini juga menarik sih, tapi benefit utamanya ya adalah personal branding teman-teman. Jadi begitu teman-teman jadi local guide, itu bisa jadi personal branding juga. Karena kita sering kontribusi, maka nama kita akan dikenal oleh orang-orang yang mencari di wilayah itu. Oke, kemudian apa lagi? Nah, ini dia. Buat teman-teman yang pengen menjadi local guide, ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Jadi kalau teman-teman jadi local guide, teman-teman itu bisa menulis review terhadap suatu tempat. Kemudian teman-teman juga bisa share foto. Setelah share foto, teman-teman juga bisa menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan orang terhadap suatu tempat. Nah, misalnya di wilayah teman-teman itu ada suatu tempat yang jadi ikon misalnya. Kalau Jogja mungkin Tugu Jogja itu ya. Kalau orang-orang bertanya, ini tempatnya bisa dijadiin tempat ngumpul nggak sih? Misalnya gitu ya, orang kota lain bertanya. Nah, kita bisa jawab pertanyaan itu. Dan setiap menjawab pertanyaan, kita akan mendapat poin kontribusi. Nah, itulah yang akan dikumpulkan dan menjadi lencana yang akan tersemat ke nama kita. Kita juga selain menjawab pertanyaan, kita juga bisa menambahkan atau mengedit tempat yang udah ada. Dan kita bahkan dapat mengecek fakta yang ada di Google Maps. Kenapa? Karena cukup banyak orang melakukan spamming pada Google Maps gitu ya. Dibilangin ini tempat apa, ternyata bukan gitu kan. Karena dia hanya membuat tempat itu hanya untuk nyepam. Oke, sekarang setelah kita tahu ternyata banyak juga yang bisa dilakukan sebagai local guide ya. Nah, sekarang syaratnya apa? Nah, ini dia. Syaratnya tentu di wilayah teman-teman harus sudah tersedia layanan Google Maps. Nah, kalau di Indonesia sih udah lah ya. Kalau teman-teman punya jaringan internet tentu sudah bisa Google Maps. Nah, kemudian apa lagi? Teman-teman itu haruslah individual, bukan bisnis. Nah, inilah alasan kenapa hal ini bisa kita jadiin personal branding aja, bukan sebagai bisnis branding kita. Kenapa? Karena memang dilarang kita sebagai bisnis itu berperan serta atau ikut serta dalam local guide ini. Dan kalaupun kita tetap kekeh pengen berkontribusi sebagai bisnis, itu kontribusinya nggak akan dihitung, kata Google. Nah, jadi haruslah sebagai individu. Kemudian tentu umurnya udah 18 tahun, kemudian butuh 9 pekan setelah umur teman-teman 18 tahun baru bisa jadi local guide. Nah, syaratnya sederhana banget ya dan mudah. Teman-teman juga bisa menjadi local guide. Nah, kemudian bagaimana cara optimasinya untuk bisnis? Bisa nggak sih dioptimasi untuk bisnis teman-teman? Nah, ini tergantung ya, tergantung hobi teman-teman. Kalau teman-teman suka berkontribusi, artinya berkontribusi di Google Map itu menyenangkan buat teman-teman. Nah, tentu ini bisa menjadi cara untuk dioptimasi. Artinya gini, teman-teman senang berkontribusi. Kalau kontribusi itu nggak dioptimasi, kan sayang ya. Agar tidak terbuang percuma gitu ya. Hanya menjadi sebuah lencana di Google, sebaiknya teman-teman lakukan optimasi buat bisnis teman-teman. Kalau saya, nah yang saya lakukan ini seperti ini. Nah, karena kontribusi saya baru 818, nah level saya baru level 6. Nah, bintangnya udah bintang 6 itu ya. Nah, cara saya untuk mengoptimasinya ya saya tulis saja saya itu founder of projasaweb.com gitu. Jadi begitu orang lihat itu oh minimal itu menjadi branding buat bisnis saya. Nah, itu salah satunya yang saya temukan caranya. Nah, nggak tahu mungkin ada cara-cara yang lain. Kalau teman-teman ada ide lain bagaimana mengoptimasinya, boleh teman-teman tulisin di kolom komentar ya. Nah, kita saling tukar ide lah gitu. Nah, kalau saya pribadi, nah caranya cuma begini aja. Jadi ditulis di deskripsi mengenai bisnis teman-teman. Nah, kemudian, nah selain menulis di deskripsi, teman-teman bisa melakukan optimasi. Nah, ini dia. Ini beberapa optimasi yang bisa teman-teman lakukan. Jadi teman-teman rajin review, maka poin yang didapat satu kali itu
10 poin. Kemudian video bisa 7 poin, foto 3 poin, 5 poin ya. 5 poin. Nah, memasukkan suatu tempat bisa 15 poin. Nah, ini keren banget ya. Bisa kalau teman-teman rajin masukin tempat yang belum ada, jadi sekali masukin aja bisa 15 poin. Nah, itulah. Jadi ini berbagai cara agar poin teman-teman itu meningkat sehingga nama teman-teman juga lebih dikenal. Ini personal branding. Nah, tapi buat teman-teman yang nggak suka berkontribusi di Google Maps, jangan dipaksain ya. Sayang juga gitu. Ini hanya buat teman-teman yang memiliki hobi untuk berkontribusi di Google Maps. Senang share foto gitu ya, senang memberikan review. Nah, maka agar semua itu tidak terbuang percuma, teman-teman bisa optimasi dengan melakukan masukin di deskripsi misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu dia kira-kira beberapa hal yang dapat kita lakukan pada Google Map. Nah, simpulannya, yang pertama itu adalah ikutan have fun aja. Google Map itu kan have fun ya. Apalagi kalau udah ada followernya gitu kan, itu lebih bakal menarik gitu kan. Ada sisi-sisi marketing yang dapat kita mainkan. Nah, kemudian mengoptimasi. Mengoptimasi juga jangan dipaksain. Yang jelas kita lakukan saja sebisanya agar hobi kita tersebut memiliki dampak bagi bisnis kita juga gitu. Nggak hanya have fun-nya dapat, tapi juga dari sisi bisnisnya juga bermanfaat. Nah, itu dia mungkin dua kesimpulan yang bisa kita dapat dari berita tentang Google Maps ini bakal jadi sosmed. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.